Penyegelan dilakukan tim Satpol PP Surabaya yang menempelkan stiker larangan dan menggunakan garis pembatas di area gudang yang terletak di kawasan Margomulyo. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pekerja di bangunan tersebut. Hari ini kami akan melakukan penyegelan. Sama sekali nggak ada pintu keluar lagi, ujar salah satu petugas kepada karyawan di lokasi. Yang ini, gerbang besar, sama itu ya, pintu kecil, imbuhnya. Seorang pria mengenakan kaos lengan panjang dan masker, yang mengaku sebagai pegawai UD Sentoso Sil, menegaskan bahwa tidak ada kegiatan di dalam gudang tersebut. Enggak ada orang di dalam gudang, ia kosong, katanya. Petugas Satpol PP Surabaya dan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak terlihat mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.30 WIB siang. Sementara tidak ada aktivitas pekerja terlihat di gudang dengan pintu gerbang berwarna biru tersebut. Hanya ada karyawan dari perusahaan lain yang melintas di depan bangunan. Sebelumnya, puluhan anggota Satpol PP Surabaya dan aparat kepolisian sudah bersiaga di depan gudang UD Sentoso Sil sejak pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, anggota Satpol PP mulai memasang tanda dan stiker bertuliskan, disegel di gerbang gudang. Bagi semua, siapapun, tidak ada yang membuat Surabaya gaduh dan menjelekkan nama Surabaya, tegas Eri saat meninjau lokasi. Karena itu saya bersama Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus menaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh, tambahnya. Sementara itu, kabar terbaru menyatakan bahwa tak sedikit karyawan yang memilih untuk resign dan melapor ke polisi. Satrio Ambasakti, karyawan yang dulu pernah bekerja di perusahaan UD Sentoso Sil milik Jan Huadiana, akhirnya berani resign dan melaporkan mantan bosnya itu. Satrio bekerja di perusahaan milik Diana selama 5 bulan belakangan. Ia akhirnya memilih resign pada Senin, 14 April 2025, karena kasus penahanan ijazah di perusahaannya semakin viral. Karena saya tahu kasusnya semakin besar. Jadi saya malu juga karena di situ dan untungnya buat saya juga apa, kata Satrio di Mapolda Jatim, Selasa, 22 April 2025. Meski sudah mengajukan resign, Satrio belum mendapatkan kembali ijazah dan SKCK miliknya. Akhirnya, ia bergabung dengan 40 korban lainnya dari karyawan yang melaporkan Diana beserta staf. Satrio mengatakan, ia melamar kerja di perusahaan Diana melalui aplikasi info lowongan kerja, Loker, dengan posisi staf gudang. Dalam pengumuman Loker tersebut, tidak tertera syarat untuk menyerahkan ijazah dan SKCK asli. Namun, ada permintaan lain saat ia melalui tahapan interview. Ijazah dan SKCK asli, dibilang waktu interview, di Loker tidak ada, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.